izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Ani Ilya Dewi dengan NIM 25020074029 dari kelas 2025A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk salah satu penugasan tugas akhir mata kuliah keterampilan berbicara, di mana saya memilih salah satu aktivitas yaitu mendongeng. Saya memilih mendongeng dan juga saya akan mendongeng cerita Timun Mas. Jadi selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya. Apakah kalian sudah siap untuk mendengar dongeng? Wah, sepertinya sudah siap ya. Jadi kali ini aku akan mendongeng salah satu cerita terkenal di kalangan masyarakat, yaitu cerita rakyat Timun Mas. Nah, jadi saya akan menceritakan cerita Timun Mas dengan seorang raksasa jahat. Untuk teman-teman, silahkan simak videonya sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang sejuk dan tenang, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sarni. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati, penyayang, dan lembut tutur katanya. Namun, di balik senyumnya yang ramah, Mbok Sarni menyimpan kesedihan yang sangat amat mendalam. Di sebuah gubuk di tepi sawah, ia hidup sendirian tanpa ada seorang anak pun yang menemaninya. Kadang-kadang saat sore hari tiba, Mbok Sarni duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit-langit berwarna jingga. Ia pun bergumam, "Ya Tuhan, hamba juga ingin memiliki seorang anak." Di suatu ketika, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dan tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Wush, wush. Tanah pun bergetar sangat hebat. Dan tiba-tiba muncullah seorang raksasa di depan Mbok Sarni. Mbok Sarni pun sangat ketakutan. Ia pun berkata, "Ampun Tuan Raksasa, ampun, maafkan diriku, biarkan ku pergi." Tuan Raksasa pun menjawab, "Kau tidak boleh pergi sebelum kau memberikanku anakmu untuk aku santap." Mendengar hal tersebut, Mbok Sarni pun berkata, "Tapi Tuan Raksasa, saya tidak memiliki seorang anak pun." Dan raksasa pun memberikan sesuatu kepada Mbok Sarni. "Jika begitu, tanamlah biji mentimun ini di halaman rumahmu. Kelak, ia akan berbuah dan memberikanmu seorang bayi perempuan. Jika umurnya sudah berumur 6 tahun, maka kau harus menyerahkannya padaku untuk aku santap." Dan raksasa pun pergi meninggalkan Mbok Sarni dengan penuh kebingungan. Dengan hati yang gaduh, Mbok Sarni pun menanam biji mentimun tersebut di halaman rumahnya. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia menyiraminya, memupuknya, hingga tanaman timun tersebut menjadi sangat subur. Dan salah satu buahnya berwarna kuning keemasan. Mbok Sarni pun memutuskan untuk memetik buah tersebut dan membelahnya. Dan ketika dibelah, betapa terkejutnya Mbok Sarni. Terdapat seorang bayi perempuan mungil dan cantik di dalam buah timun itu. Dan Mbok Sarni pun menamai bayi tersebut Timun Mas. Tahun demi tahun telah berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik dan rajin membantu. Di mana Timun Mas sangat rajin membantu Mbok Sarni untuk pergi ke ladang dan juga menunggu padi.
Tetapi dalam hati Mbok Sarni tersimpan kegelisahan yang sangat amat mendalam. Ia takut bahwa nanti raksasa akan mengambil timun emas darinya. Dan tepat saat berumur 6 tahun, raksasa pun benar-benar datang kepada Mbok Sarni. "Hai Mbok Sarni, di mana timun emas? Di mana? Kau sudah berjanji memberikannya kepadaku." Mendengar hal tersebut, Mbok Sarni pun menjawab dengan tergesa-gesa. "Tuan raksasa, jika kau menyantapnya sekarang, dagingnya masih tidak enak. Lebih baik kau datang 2 tahun lagi, maka dagingnya akan lebih enak kau santap nantinya." Mendengar hal tersebut, raksasa pun menyetujuinya. "Baik, jika begitu nanti aku akan datang 2 tahun lagi. Kau harus menepati janjimu." Wah, Tahun demi tahun pun berlalu. Mbok Sarni selalu hidup dalam kegelisahan. Dan tepat 1 hari sebelum hari yang telah ditentukan, datanglah seorang petapa ke dalam mimpi Mbok Sarni. Sang petapa tersebut berkata, "Suruhlah anakmu datang ke pegunungan dan menemuiku. Nanti aku akan membantunya untuk menyelamatkan dirinya." Dan Mbok Sarni pun segera menceritakan hal tersebut kepada Timun Mas. Timun Mas yang mendengarkan hal tersebut segera pergi ke pegunungan untuk menemui sang petapa berjubah coklat tersebut. Sesampainya di gunung, Timun Mas menceritakan semua hal kepada petapa tanpa ada yang disembunyikan. Petapa pun mendengarkannya dengan seksama dan memberikan Timun Mas 4 bungkusan kecil, yang dimana bungkusan-bungkusan tersebut berisi biji mentimun, jarum, garam, dan juga terasi. Petapa pun berkata, "Wahai Timun Mas, nanti jika raksasa membahayakan dirimu, lemparlah bungkusan ini ke arahnya. Ia akan berubah menjadi benda yang akan membantumu," kata sang petapa. Dan setelah itu Timun Mas pun mengucapkan terima kasih kepada sang petapa dan segera kembali ke gubuk untuk menemui Mbok Sarni. Dan tepat di hari yang ditentukan, raksasa benar-benar datang dan meminta Timun Mas kepada Mbok Sarni. "Oi Mbok Sarni, di mana Timun Mas? Di mana? Aku sudah tidak sabar melahapnya." Mendengar hal tersebut, Mbok Sarni pun berteriak, "Timun Mas, selamatkan dirimu anakku, selamatkan dirimu." Mendengar hal tersebut, Timun Mas pun segera berlari dan menjauh dari raksasa. Ia berlewat hutan dan juga ia melewati gunung dari tangkapan sang raksasa. Ketika ia sudah melihat raksasa semakin mendekat dan ia pun melempar bungkusan yang pertama berisi sebuah biji mentimun yang tiba-tiba ketika dilempar berubah menjadi ladang mentimun raksasa, di mana berusaha menenggelamkan sang raksasa, yang dimana setelah melihat tersebut, raksasa ternyata masih berhasil lolos dari lilitan-lilitan yang melilit kakinya. Melihat hal tersebut, Timun Mas pun segera melempar yang kedua, di mana berisi jarum. Ketika dilempar, seketika berubah menjadi lautan yang penuh dengan hutan bambu runcing, di mana dia menusuk kaki sang raksasa. Tetapi raksasa lagi-lagi berhasil lolos karena kekuatannya yang sangat kuat. Melihat hal tersebut, Timun Mas pun segera melempar bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Seketika
tanah di belakangnya berubah menjadi lautan yang besar penuh gelombang kuat yang berusaha menenggelamkan raksasa. Tetapi karena raksasa yang masih kuat, ia pun berhasil lolos dari jebakan tersebut dan kembali mengejar Timun Mas. Melihat hal tersebut, Timun Mas pun tidak tinggal diam. Ia segera melempar bungkusan yang keempat, yaitu berisi terasi. Seketika ketika dilempar, berubah menjadi lautan lumpur panas yang mendidih, di mana lautan tersebut berusaha untuk menenggelamkan sang raksasa. Raksasa pun berteriak, "Tolong! Tolong! Selamatkan diriku! Selamatkan panas! Panas!" Dan raksasa pun tenggelam, di mana ia tidak pernah lagi bisa keluar dari tenggelam laut itu. Setelahnya, Timun Mas pun mengucap syukur kepada Tuhan. Ia pun berkata, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah senantiasa membantuku." Di mana ia pun segera menemui Mbok Sarni yang sudah menunggunya di gubuk. Dan ia pun bercerita bahwa ia telah berhasil mengalahkan raksasa jahat. Dan mereka pun berpelukan. Sejak saat itu, Timun Mas dan juga Mbok Sarni hidup bahagia tanpa ada gangguan orang jahat. Mereka hidup dengan tentram, damai, dan senang di desa yang damai tersebut. Cerita pun selesai. Nah, teman-teman semua, gimana nih menurut kalian cerita Timun Masnya? Seru atau tidak? Wah, yang benar, pastinya sangat seru sekali ya, di mana Timun Mas dan Mbok Sarni mencoba untuk menyelesaikan konflik-konflik yang datang dari raksasa dan berhasil melewati rintangan-rintangan tersebut. Nah, teman-teman sekiranya tahu tidak apa sih pesan moral yang bisa diambil dari cerita Timun Mas dan raksasa jahat ini? Nah, jadi pesan moral yang bisa diambil adalah kita jangan mudah menyerah untuk menghadapi suatu masalah dan selalu libatkanlah Tuhan dalam segala hal yang sedang kita lakukan, karena senantiasa Tuhan akan membantu kita dengan kuasa-Nya. Nah, jadi teman-teman, maksudnya adalah kita jika memiliki sebuah masalah yang sangat sulit dipecahkan, kita harus pantang menyerah dan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan jangan lupa juga kita harus selalu berdoa dan melibatkan Tuhan dalam segala kegiatan kita, karena pastinya Tuhan akan membantu segala hal yang sedang kita lakukan. Dan juga pastinya tidak akan memberikan umatnya kesulitan yang tidak bisa untuk diselesaikan. Gimana teman-teman? Semoga ya dari cerita Timun Mas ini teman-teman bisa mengambil amanat atau pesan moralnya dengan baik dan juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya dan dari cerita Timun Mas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.